Di sini saya akan mensimulasikan keterampilan mengajar pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhasanah, kelas 5B, NIM 2019-015049. Dosen pengampu Ibu Retno Utaminingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya gimana kabar kalian? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya menjawab. Mbak, Baik, Bu. ya, Adik Nur Afifah, Hadir, Bu. Meisya Widianti, Hadir, Bu. baik. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan dan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebelum belajar. Jadi kalian harus memakai masker seperti contoh gambar ini. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Mulai pembelajaran, kita baiknya berdoa dulu ya. Apakah di sini ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan, Dek. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan pada pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kita dengarkan ini ya, lagu kebangsaan. Ayo kita nyanyi bersama-sama Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Dia Berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat Adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya adik-adik sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi kalian ini untuk mengenal sifat nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Jadi masih ingatkan kalian tentang pelajaran sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai organ dan yang membutuhkan untuk pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya, proses tersebut dilakukan penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Lalu,
Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaannya, proses pencernaan makanan organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian pencernaan, apa itu fungsi pencernaan? Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Adik Afi. Fungsi alat pencernaan adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan. Ya, betul sekali ya. Sangat tepat jawabannya. Jadi, untuk mencerna makanan, kita membutuhkan organ pencernaan. Bahkan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan yang kita makan harus dicerna terlebih dahulu melalui organ pencernaan dan proses pencernaan. Jadi, kalian makan itu dicerna terlebih dahulu oleh organ-organ. Nah, kalian ingat kembali ya, bagan ini, bagan gambar. Ini organ-organ pencernaan. Kalian bisa lihat secara langsung apa yang kalian rasakan ya. Ayo kita ingat kembali nama organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Lalu kalian tulis nama-nama organ pencernaan yang terdapat pada gambar di atas. Adakah yang ingin membantu Ibu? Kita buat Yang kelompok paling ya. atas itu mulut, bukan, Bu? Ya, benar. Tepat sekali ya. Pinter ya. Yang pertama mulut. Terus yang kedua jadi saat kita makan, makanan akan diolah di mulut. Setelah di mulut akan melewati bagian pencernaan ini. Apakah kalian tahu yang Ibu kasih tanda panah ini merupakan organ pencernaan apa? Nomor 2 ini. Kerongkongan, Bu. Ya, betul sekali ya, Adik Meisya, kerongkongan. Setelah makanan lewat mulut dan lewat kerongkongan, selanjutnya makanan akan masuk ke kemana ini organ yang Ibu tunjuk? Lambung, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya ke lambung. Setelah melalui proses di lambung, maka akan proses ke organ selanjutnya, yaitu kemana? Ke Usus besar. Ya, ke usus halus terlebih dahulu ya. Terus kemudian ke usus besar. Selanjutnya, setelah terjadi proses di usus halus dan usus besar, sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan lewat anus. Oke, setelah kita mengetahui organ-organ pencernaan, saat kita makan mulai dari mulut hingga kerongkongan dan diolah di lambung, selanjutnya diambil sari-sarinya di usus halus, kemudian diproses di usus besar dan ke anus. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi-fungsi organ pencernaan yang telah kita pelajari tadi. Kalian bisa lihat, ini yang Ibu tunjuk gambar apa? Saat makan, organ pertama yang menyentuh makanan apa namanya? Mulut. Ya. Ya, betul. Jadi makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut sendiri ini memiliki fungsi. Adakah yang membantu Ibu untuk membacakan ini fungsi mulut? Jadi fungsi mulut itu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan di dalam perut. Setelah makanan lewat di mulut dan dihancurkan, ukurannya menjadi kecil, maka
makanan itu akan melewati organ kerongkongan. Kerongkongan itu sebagai penghubung mulut dan lambung, sehingga fungsi kerongkongan itu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Setelah mengetahui dua organ, setelah mulut, kerongkongan, selanjutnya ada yang tahu organ apa? Lambung, kan? Lambung. Ya, betul sekali. Organ lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Otot-otot pada lambung akan mengaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Setelah melewati lambung, maka proses pencernaan selanjutnya yaitu terjadi di usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 ya. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Organ selanjutnya yaitu ada setelah mengetahui prosesnya, kita langsung ke fungsinya. Ada yang mau membantu Ibu membacakan fungsi dari organ lambung? Saya, Bu. Ya, silakan. Fungsi lambung. Fungsi lambung sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Ya, pinter sekali ya. Terima kasih Adik Afi. Terus selanjutnya fungsi usus halus. Adakah yang mau membantu membacakan agar kalian semakin paham? Gimana, Bu? Fungsi usus halus. Coba Adik Mesya. Oh iya, Bu. Fungsi Suaranya yang usus keras ya, halus. Kak. Ya, Dek. Fungsi usus halus. Ya. Usus halus berperan sebagai penyerapan nutrisi makanan. Usus halus menyerap semua nutrisi tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya, Adik Mesya. Setelah mengetahui fungsi-fungsi organ pencernaan, nah yang terakhir di usus besar ya, Ibu jelaskan. Untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat di dalam usus besar terjadi pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar sehat. Jadi, apakah kalian di sini ingin tubuh kalian tetap sehat? Ayo. Iya, Bu. Apakah kalian Iya, Bu. Ya. Jadi untuk menjaga tubuh sehat, maka kalian harus menjaga pola makan agar organ pencernaan kalian berfungsi dengan baik dan dijaga dengan baik. Selanjutnya kita ke soal latihan ya. Ibu bagi kelompok ya, satu kelompok 2 orang. Silakan membentuk kelompok. Adik Afi dengan Mbak Mesya. Dikerjakan bersama-sama ya. Ibu tunggu 5 menit. Baik, Bu. Ya. Jadi, sebutkan 6 bagian organ pencernaan manusia. Soal yang pertama. Yang kedua, jelaskan 3 dari 6 fungsi bagian organ pencernaan manusia. Apakah sudah bisa?
Kita tadi sudah belajar bersama-sama ya. Apakah kalian sudah bisa? Sudah, Apakah Bu. apakah ada Sudah, hal Bu. yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak ya, udah paham ya? tidak. Sudah bisa dipahami adik-adik? Sudah, Bu. Saya sudah paham. Pintar ya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya berdua. Mbak Adik Afi dulu atau Adik Mesya? Nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Saya nomor 1, Bu. Ya, monggo. Yang pertama itu mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Yang keenam anus. Ya, benar ya. Sangat benar dan sudah urut. Jadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Setelah mengetahui 6 bagian organ pencernaan, maka kita sebutkan 3 fungsi. 3 ya, 3 organ, 3 dari 6 fungsi. Jadi 3, minimal kalian harus ngerti 3 fungsi dari organ pencernaan. Silakan Adik Mesya. Saya, Bu. Suaranya yang keras ya. Yang pertama, dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Lalu yang kedua lambung. Fungsi lambung yaitu memecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Lalu yang ketiga usus halus. Usus halus itu ada 3. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Ya, betul sekali ya. Jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi kalian sudah paham dan memahami. Terima kasih ya Adik Afi dan Adik Nisha. Selanjutnya, dari pembelajaran kali ini kita simpulkan bersama-sama ya. Adakah yang mau membantu menyimpulkan? Coba Adik Mesya menyimpulkan. Bisa dilihat pada layar PPT Ibu. Saya, Bu. Oh, Silakan. Kesimpulannya. Kesimpulannya ada 6 bagian organ pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan adalah proses pengambilan makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Adik Mesya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, Ibu berikan tugas ya di rumah. Kalian bisa minta bantuan orang terdekat atau orang tua atau orang kakak atau teman ya. Jadi kalian gambar bagan yang berisi organ pencernaan. Kalian gambar pada kertas atau buku gambar. Dan tulislah informasi yang kamu ketahui. Apa yang kamu pelajari tadi bersama-sama kalian tulis dan gambar organ pencernaan dan fungsinya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setelah kalian buat tugas ini, menggambar dan menulis fungsinya, maka kalian bisa gunakan bagan yang kalian
buat untuk mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Apakah kalian bisa mengerti tugas yang Ibu berikan? Mengerti, Bu. Ya, terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Apabila ada salah dari Ibu, Ibu mohon maaf. Kalian tetap semangat untuk belajar ya. Baik, Bu. Ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.